pertanyaan ini penting. Ini pertanyaan sejak pada 800 tahun yang lalu. Apa yang ditanyakan? Man labisa, barang siapa memakai ghaira ziyil muslimin, selain daripada pakaian orang Islam, pakaian khas yang dipakai oleh non muslim. Jadi ada pakaian khasnya mereka. Dari sini berpuncak selalu ditanyakan oleh orang-orang pondok atau orang-orang lama tentang kita memakai topi. Sebab dulu itu bukan pakaian kita, topi itu adalah pakaian penjajah, pakaian British, pakaian Belanda, pakaian penjajah kita, tidak pernah dipakai oleh orang Islam. Sehingga ada fatwa-fatwa daripada ulama kita dahulu yang memakai itu berarti bertasyabuh dengan mereka. Sekarang terlepas daripada topi dan terlepas daripada tali leher, ya kita masalahkan sekarang pakaian yang secara am. Dahulu tali leher itu sebagai pengganti daripada salib. Jadi kalau perasan yang kecil itu, yang seperti kupu-kupu bentuknya, nah seret ke sini, seret ke bawah. Maknanya itu melambangkan salib. Kata yang kayak sekarang pun juga seperti itu. Tapi kata pakaian itu sudah memasyarakat dan membudaya, tak lagi dipakai oleh mereka, orang Masihi, orang Islam, Yahudi, siapa saja semuanya sudah memakai tali leher. Jadi pakaian itu sudah tidak tepat lagi kalau dikatakan sebagai pakaian khasnya mereka. Sebab kita juga memakai pakaian yang sama macam juga dengan topi. Tapi kalau seperti songko yang kecil di kepala tuh, pernah tengok songko yang lebih tak? Itu kan khasnya mereka tuh. Itu kalau kita pakai hukumnya tasyabuh. Atau juga pakaian orang Kristen, padri, itu dengan ada tali di tengah yang mengetatkan jubah atau baju, itu juga khas pakaian mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau jenis-jenis baju, jaket, jas yang bentuk salib. Jadi kalau pada kita beli baju dingin, kami sebut baju dingin, baju dipakai musim sejuk. Jadi kadang-kadang kita atasan zip naik, tapi sini ada jahitan. Jahitan benangnya tebal, benangnya benang besar. Sini, ke sini, dengan zip di tengah. Kalau kita naik jadi salib. Hati-hati. Baju itu banyak dari mana-mana dan dipakai oleh orang-orang kita. Tanpa disadari itu sudah melambangkan salib. Begitu juga dengan celana yang Anda sebut celana ifrit. Maaf dengan rasanya. Jadi jeans atau ifrit itu kan di belakangnya juga ada jahitan seperti itu, ke samping nyamping juga ada jahitan di tengahnya. Kalau pada saat kita sebenarnya di belakang orang tadi itu kelihatan seperti salib di hadapan kita. Qala jawabu berapa? 12? Sudah. Nanti beri pengantin apa selesai. Tidak tahu waktu. Ini terakhir, nanti kita bersoal masalah 72. Ini masalah pendek-pendek. Yunha anitasyabuh. Mayat al-adad, al-adad jamak daripada judi, maksudnya tentera. Min qibah, qibah itu sama dengan baju jubah yang belah di depan dan di belakang. Biasanya dipakai sama SB sekarang, kejar sampai ke sampai ke lutut tuh. Itu khibah namanya. Bima huwa tariqul qumai, yang sempit lengan tangannya. Al jawabu yunha anit tasyabuh bil kufat bil libasi wa ghairi. Gaya hidup, gaya makan, pakaian, berdiam, berdandan, fashion pakaian yang ala mereka itu semuanya hukumnya makruh. Tasyabuh dengan kufar, Nabi kita bersabda man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum bil ahadits as-sahihatil masyhurati fi dzalik wa tanqasu wa usul bihi salatu, dan akan mengurangkan nilai pahala sembahyangnya. Qala wa sabata fi sahih al-Bukhari wa ghairihi. Nabi kita pernah memakai iktibar di ba'dil awqat wa sabata fi sahihaini anna bisa jubatan syamiyatan thayyqatul kumain. Jadi jubah syamiyah itu miripnya seperti bislah yang punyanya orang Saudi, lengannya sempit. Jadi kita tak boleh tak ada luasan. Kalau jubah yang berpenyananan boleh singkapkan dari sini, dulu senang saja boleh tersingkap. Thayyqatul kumain ini dengan kumatnya lengan, dengannya sempit. Jadi kita tak ada luasan untuk kita naikkan ke atas tuh. Nah, itu tidak ada luasan. Jadi kalau anak-anak berwudu, terpaksa tangan kita keluarkan daripada dalam atau kita lepaskan. Nabi kita pernah memakai jubah yang seperti itu. Qala wa sabata fi sahihain an labasa jubatan syamiyah. Masalatun kaifa yusalli fi tariqihi
al-jum'ata idza safara qabla zawal. Bagaimana melaksanakan sembahyang di perjalanannya atau fitarikil Jumat kalau dia musafir sebelum gelincir matahari? Ajaba suratuhu ayat di fa'ana fitariki qaryatan ukhra qaribah min waqti bi'atu yasiru ilaiha wa yusalli Jum'ata ma'aliya fi dzalikal yawm katabtu anhu. Kaifa yusalli fitariki al-Jum'ata? Bagaimana seseorang boleh musafir setelah gelincir matahari yang pada saat nanti dengan dia leluasa melaksanakan sembahyang Jumat di perjalanan. Supaya paham permasalahannya begini. Dalam mazhab kita dan jumhur ulama mengatakan seseorang tidak boleh musafir pada hari Jumat kalau dia seorang mukallaf yang wajib melaksanakan sembahyang Jumat dengan kriteria yang terpenuhi. Tidak boleh bepergian pada hari Jumat kecuali satu, ada dua pengecualian. Kecuali kalau dia sampai ke tempat tujuan sebelum salat Jumat selesai dilaksanakan di sana. Yang kedua, kecuali kalau pada saat dia leluasa melaksanakan salat Jumat di perjalanan. Nah, jadi dengan kita naik bisikal. Ini KL Kedah, makan waktu tidak lebih daripada 2 malam agak-agak jauh. Sebab pelampirnya paling dalam 30 km dan 1 jam 40 km. Nah, jadi perhitungan kita kalau kita bertolak dari sini, tolak pada pukul 9 atau tolak pada pukul 11, 11, 12, 1 sesukup dan 2 jam sesukup. Jadi bagaimana kalau kita berangkat pada itu? Katakan saja kita duduk di Allahumma sholli ala sayyidina Mulim Tanjung Mulim. Kita tuju Tanjung Malim. Malim. Jadi kita nak pergi ke Kedah. Pasti perjalanan 2 jam setengah jelas tidak mungkin kita akan sampai ke tempat tujuan. Jadi kalau kita guna izin apa atau kita terbangkan bisikal kita tadi itu mungkin lah. Tapi kalau seperti biasa saja dengan tenaga kita mungkin tidak sampai, bukan mungkin lagi. Tapi kalau perhitungan 2 jam setengah kalau kita bergerak, insya Allah kita sudah boleh sampai ke Ipoh misalnya dalam 2 jam setengah sampai ke Ipoh Tanjung Malim. Sampai kan, sampai Nah, jadi kalau kita pasti akan boleh mengerjakan supaya jumpa di tengah jalan, oke, silakan saja berangkat jam walaupun sebelum gelincir matahari. Kalau tidak, musafir kemana saja pada hari Jumat, selepas gelincir, selepas fajar atau selepas masuk waktu subuh. Kalau tidak pasti kita akan sampai ke tempat tujuan sebelum berakhirnya waktu Jumat, dan kalau tidak boleh kita melaksanakan salat Jumat di perjalanan, hukumnya haram. Terakhir yang terakhir.